Sosial Republik Indonesia, Ibu DRA Hajah Hovifah Indar Parawansa, MSI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Hadratal Muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, wabil khusus Al-Mukarramah ibunya Yakub, seluruh pimpinan Sekolah Tinggi Urwatul Wusko, wabil khusus Ibu Profesor Dr. Istibsaro, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Urwatul Wusko, pimpinan Kopertais, para guru besar semua yang saya hormati, seluruh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Jombang yang mewakili Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, seluruh tokoh masyarakat, seluruh wisudawan, wisudawati semua. Mudah-mudahan Anda yang baru selesai di wisuda, ilmunya manfaat barokah. Allah akan memberikan kemuliaan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Ada dua program studi di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Urwatul Wusko. Pertama adalah pendidikan agama Islam dan kedua adalah manajemen pendidikan Islam. Para guru besar, pimpinan Kopertais, Bapak Ibu yang saya hormati, ketika selesai Perang Dunia Kedua, Hiroshima dan Nagasaki sudah rata karena dibom, maka Kaisar Hirohito terbangun dan yang dicari adalah adakah para guru masih hidup. Beliau mencari para guru dan itulah yang kemudian menjadi kekuatan bagi Kaisar Hirohito untuk membangun kembali negeri Jepang, yang dilahirkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Urwatul Wusko. Pertama, bahwa saudara-saudara yang baru diwisuda tentu diharapkan akan menjadi pendidik karena telah menyelesaikan S1 di pendidikan agama Islam. Yang kedua, bahwa saudara-saudara diharapkan bisa kembali mendidik. Bagaimana manajemen pendidikan agama Islam itu bisa kita bangun, kita kuatkan, kita sempurnakan. Saya rasa pasti saudara-saudara akan melihat kembali bagaimana kita melahirkan anak-anak didik kita supaya bisa terlahir seperti Al-Khawarizmi. Betapa bahwa pendidikan matematika di negeri ini masih sangat banyak yang oleh para muridnya dianggap sesuatu yang menakutkan. Bagaimana sosok Al-Khawarizmi atau Al-Jabbar kita bangun perspektif murid-murid kita, bahwa sangat banyak negara di dunia itu ketika mereka menapaki kemajuan pembangunan negerinya, mereka menyiapkan SDM-nya antara lain STEM, berarti ada science, ada teknologi, ada engineering and economic and math. Siapkan murid-murid kita dengan perspektif para pendidiknya bahwa sebetulnya di sekolahan itu mekanismenya adalah integrated system. Integrated system. Sesungguhnya guru fisika adalah merangkap guru agama. Sesungguhnya guru biologi adalah merangkap guru agama. Sesungguhnya guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab juga merangkap guru agama. Sesungguhnya guru olahraga juga merangkap guru agama.
bagaimana mekanisme pendidikan kita dan manajemen pendidikan kita itu membangun integrated system, sehingga perspektif para murid ini akan terbangun karena perspektif gurunya sudah selesai lebih dulu. Jadi kalau kemudian kita sekarang melakukan proses diversifikasi profesi, bahwa murid-murid kita siapkan, ada yang disiapkan menjadi dokter, maka perspektif mereka tentang sosok Ibnu Sina bagaimana kemudian terrevitalisasi pada diri murid-murid kita. Kalau kemudian kita sekarang baru saja melihat suasana bahwa oh ternyata ada El Nino, inilah yang menyebabkan kekeringan yang panjang. Ketika kemudian El Nino yang menyebabkan kekeringan yang panjang diikuti oleh mereka yang tidak bertanggung jawab, mereka membakar hutan secara sengaja atau tidak disengaja, akhirnya terikutlah El Nino dan akhirnya kebakarannya menjadi meluas. Dan ternyata para kiai, para ibu nyai, ketika 4 minggu yang lalu bahkan sensor satelit kita pun itu sempat tidak tembus hotspot. Karena apa? Karena terlalu tebalnya kabut asap. Pada saat itu kemudian para tokoh-tokoh dari pimpinan-pimpinan lembaga-lembaga antariksa kita, BMKG kita, BNPB kita, dan seterusnya, di bawah koordinasi Menko Polhukam, rapatnya saat itu akhirnya begini, para kiai, para bunyai. Ini kalau kita cuma mengandalkan waterbombing, digerus air itu pokoknya lewat berbagai macam cara, apakah lewat penggaraman di udara, ataukah lewat air, lewat berbagai macam pesawat yang kita sewa dari luar negeri, mereka bilang itu hanya bisa mematikan api yang ada di atas tanah. Sekarang apinya sudah di dalam gambut. Apa yang mereka sampaikan, para kiai, bapak ibu yang saya hormati, para guru besar, mereka kemudian menyampaikan begini, kalau api sudah sampai ke gambut, maka yang bisa mematikan hanya ketika Allah menurunkan hujan dengan intensitas yang cukup. Apa yang ingin saya sampaikan, para guru besar, bapak ibu yang kami hormati, ternyata dari berbagai ketinggian keilmuan dan teknologi yang sudah kita adop dari sangat banyak negara itu, akhirnya kemudian banyak sekali yang mengambil kesimpulan bahwa disinilah titik betapa pentingnya aspek spiritualitas itu kita bangun. Apa yang ingin saya sampaikan, mungkin Pak Polisi kalau mau bergerak di jalan, semua disiapkan berdoa dulu. Pak TNI kalau mau bergerak di lapangan, semua disiapkan berdoa dulu. Apalagi para bapak dan ibu guru, jangan sampai muridnya berdoa, bapak ibu gurunya telat berdoa. Jadi ada kesadaran kolektif seperti itu. Nah sekarang bagaimana kita melahirkan sosok bunyai-bunyai, ibu-ibu seperti Bunyai Yakub. Sosok ibu-ibu seperti Bunyai Yakub yang melahirkan Ibu Profesor Dr. Istiqsaro Al-Mukarram Kiai Qoyim, Ibu Dr. Humaida. Saya ini santrinya Mbak Humaida. Jadi di bawahnya Bu Istiqsaro, saya ini santrinya Mbak Humaida. Jadi cucu santrinya Bunyai Yakub. Saya berkawan sama Ibu Dr. Mimidati. Apa yang ingin saya sampaikan para bapak ibu sekalian, tidak cukup anak kita titipkan di sekolah semodern apapun, di sekolah secanggih apapun, tanpa diikuti oleh iringan doa dari bapak dan ibu. Bapak dan ibu jangan pernah berhenti memberikan doa kepada putra-putri kita. Bapak dan ibu guru jangan lupa juga tetap membangun doa kepada para santri-santriwatinya. Inilah bedanya ketika saudara-saudara mengambil kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah di Urwatul Wusko, dengan mungkin, saya mohon maaf, dengan banyak sekolah-sekolah lain, perguruan tinggi lainnya, mungkin ilmunya sama, mungkin standarnya sama, prodinya bisa sama, tapi di sini ada doa dari pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Jangan pernah ini dipisahkan. Jadi ada doa yang sempat dititipkan oleh mereka
dititipkan kepada seluruh mahasiswanya, seluruh santri-santriwatinya, bahwa tidak cukup hanya dengan gelar S1 ini sebagai ahli manajemen pendidikan agama Islam atau pendidik untuk pendidikan agama Islam, tentu tidak cukup. Tetapi bahwa nilai-nilai spiritualitas yang terbangun, baru kemudian melihat bahwa oh, inilah kenapa pendiri negeri ini menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, dan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketika tahun 84 Muktamar NU di Situbondo, Almarhumullah Kiai As'ad Syamsul Arifin sempat tanya kepada Presiden Soeharto. Yang beliau sampaikan adalah, karena waktu itu ada gerakan yang cukup kuat bagaimana NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Apa yang kemudian dikomunikasikan Almarhumullah Kiai As'ad Syamsul Arifin kepada almarhum Pak Harto waktu itu, Pak Harto, apa maksudnya Pancasila? Apa maksudnya sila pertama? Kalau sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, Esa itu artinya ahad. Saya setuju, kata Almarhumullah Kiai As'ad. Pada posisi seperti inilah, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kapolres, Pak Dandim, kita juga mungkin sekarang harus melakukan refleksi sebagai warga bangsa ini. Katanya tanggal 10 November, pada saat itu kita memperingati Hari Pahlawan, besok lusa. Pada saat yang sama saya mendengar ada juga pengadilan soal korban G30 SPKI yang dilakukan di Belanda. Kita melihat bahwa bangsa ini terlahir dari pengorbanan sekian banyak warga bangsa. Mereka mengorbankan jiwa raga, ada yang di belahan NTT, saya lihat tadi ada juga dari Flores, ada juga belahan dari wilayah Aceh yang berkorban luar biasa. Sampai waktu itu masyarakat Aceh memberikan hadiah kepada bangsa Indonesia melalui Bung Karno, ada pesawat namanya Solawah. Ini tentu bagian-bagian betapa kita ini sebagai warga bangsa, mungkin beda kultur kita, mungkin beda adat istiadat kita, tetapi kita dilahirkan oleh Allah dengan berbagai kebinekaan untuk mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Para guru besar, Bapak Ibu yang saya hormati, kembali saya ingin meyakinkan, tolong perspektif para guru adalah integrated system. Guru fisika adalah guru agama, guru biologi adalah guru agama, guru bahasa juga adalah guru agama, guru olahraga adalah guru agama. Artinya bahwa nilai-nilai religiositas, nilai-nilai spiritualitas itu terintegrasi di dalam seluruh mata pelajaran yang disampaikan kepada para murid-murid kita. Mestinya seperti itu. Kalau itu bisa kita bangun, maka proses revitalisasi melahirkan sosok ahlan wa marhaban al-mukarram. Pangapunten dalam terasakan. Jadi kalau formatnya integrated system, saya ingin sampaikan kembali bahwa guru olahraga sebenarnya adalah guru agama, guru biologi adalah guru agama, guru fisika juga adalah guru agama, guru matematika juga adalah guru agama. Sehingga ketika suatu saat ada guru fisika kemudian melemparkan jeruk dan kemudian kembali ke bawah, gravitasi itu karena Allah menciptakan bagaimana keseimbangan antara bumi, langit, udara, proton, neutron dan seterusnya. Kalau ini dilempar ke atas dan kemudian jatuh, bukan karena memang ini jatuh, tapi karena ada yang menciptakan sistem di dalam tata surya kita, di dalam proses keseimbangan dunia kita,
dan itu artinya guru fisika tidak hanya mengajarkan teori Newton, tetapi dia mengajarkan bahwa ini karena kuasa Allah. Pada posisi inilah manajemen pendidikan agama Islam menjadi bagian yang sangat penting, dan para guru pendidikan agama Islam yang tadi juga sudah diwisuda sama-sama pentingnya untuk mengintegrasikan di dalam seluruh mata pelajaran di masing-masing unit yang nanti akan dijadikan lahan mengabdi bagi seluruh para wisudawan wisudawati semua. Para guru besar, Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Punya Yakub, seluruh pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Urwatul Wusta, kami menyampaikan terima kasih bahwa saya diundang ke sini bersilaturahim di majelis ini. Mudah-mudahan semuanya penuh ridho dan barokah Allah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.